Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariadi, mahasiswa S2 jurusan Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang, yang saat ini saya lagi membuat konten video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah model dan desain pembelajaran jasmani dan olahraga. Dalam video ini nanti saya akan memaparkan apa yang dimaksud dengan model pembelajaran, apa tujuan dan manfaat dari model pembelajaran tersebut. Kegiatan belajar di masa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak luas terhadap kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kesulitan guru di dalam memilih model yang tepat yang dijadikan sebagai model untuk mendesain pembelajaran yang diajarkan melalui daring atau yang kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah kesulitan siswa di dalam memahami materi yang ada dalam perencanaan tersebut yang disajikan melalui Google Classroom ataupun aplikasi lainnya. Terkadang kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan jasmani ini tidak mencapai tujuan pendidikannya secara maksimal. Baiklah, saya akan memaparkan apa yang dimaksud dengan model pembelajaran. Menurut Sukamto dan kawan-kawan, yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedural yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi guru di dalam merancang pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Model pembelajaran ini sangatlah banyak sekali. Pada intinya model pembelajaran yang kita pilih nanti adalah bagaimana model pembelajaran ini dapat mengaktifkan semua peserta didik dan mencapai tujuan pendidikan itu. Nah, kemudian apa tujuan dan manfaat dari model pembelajaran ini? Adapun tujuan pembelajaran ini akan bertujuan dan bermanfaat bagi seorang guru dan berfungsi dan bermanfaat bagi pendidik dan bermanfaat juga bagi pengawas sekolah. Fungsi dan manfaat model pembelajaran bagi guru yang pertama adalah membantu dan membimbing guru untuk memilih teknik, strategi, metode, taktik dalam merancang suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah membantu guru menciptakan perubahan perilaku peserta didik dengan membuat langkah-langkah pembelajaran yang mengimplementasikan satu pilihan terhadap model pembelajarannya. Yang ketiga adalah sebagai bahan evaluasi bagi guru ketika model pembelajaran itu tidak tepat dan tidak cocok diterapkan di suatu kelas, sehingga guru bisa mencari dan menentukan model yang lain yang dapat diterapkan di dalam kelas yang akan diampunya nantinya. Adapun fungsi dan manfaat untuk atau bagi siswa adalah memberikan kesempatan kepada siswa agar lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan ini tentunya sudah dirancang pada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Karena melalui model pembelajaran ini maka guru nanti akan membuat indikator pencapaian kompetensi dan memilih materi pembelajaran yang tepat
dan benar berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dan memudahkan siswa untuk memahami materi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah model pembelajaran ini juga dapat mendorong semangat belajar peserta didik ketika model pembelajaran ini dipilih oleh guru dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kemudian fungsi dan manfaat dari model pembelajaran ini juga bermanfaat bagi seorang supervisor atau pengawas sekolah. Untuk seorang pengawas sekolah, model pembelajaran dapat dijadikan sebagai bahan kajian pelaksanaan tugas guru dan merumuskan bentuk layanan bantuan supervisi. Artinya apa? Ketika guru di dalam memilih model pembelajaran dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran menemui kendala atau model pembelajaran itu tidak cocok diberikan di kelas yang diampunya, maka pengawas sekolah bisa memberikan jalan dan petunjuk untuk mendiskusikan model apa yang nanti akan dipilih. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan mengidentifikasi masalah pengajaran dan mendeskripsikan alternatif pemecahan masalah yang dilakukan ketika pengawas tersebut telah melihat tampilan pelaksanaan pembelajaran guru di dalam kelas. Di dalam model pembelajaran ini tentunya tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang telah diatur sedemikian rupa bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran ini kita buat. Yang pertama adalah rujukan di dalam merencanakan suatu rencana pembelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 104 Tahun 2014. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang struktur pembuatan rencana pembelajaran yang di dalamnya juga pilihan-pilihan model pembelajaran yang cocok untuk menggiring siswa aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah Surat Edaran Menteri Nomor 14 Tahun 2019 tentang konsep belajar, di mana membuat suatu rencana pembelajaran sekarang ini bisa dibuat dengan satu halaman saja, tetapi tidak serta-merta demikian pada inti dari pembahasannya. Artinya, rencana pelaksanaan pembelajaran ini tetap mengacu kepada struktur yang sudah ada, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menampilkan identitas sekolah. Yang kedua, menampilkan kompetensi dasar yang hendak dicapai. Yang keempat, menguraikan indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai, kemudian merancang tujuan pembelajaran, kemudian memilih sarana dan sumber belajar. Kemudian yang keempat adalah merancang dan memilih model pembelajaran yang dijabarkan di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan inilah model pembelajaran diaplikasikan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah proses penilaian. Demikianlah gambaran tentang Peraturan Menteri sebagai panduan di dalam merencanakan proses pelaksanaan pembelajaran, di mana model pembelajaran dan desain pembelajaran itu ada. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tetap akan belajar dan terus belajar
meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.